2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aliza Jupri dengan NIM A1B1241135. Saya dari kelas reguler E. Saya mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas sejarah dan kritik sastra. Baiklah, saya akan menjelaskan kesusastraan di era reformasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri khas kesusastraan di era reformasi. Era reformasi dimulai pada akhir 1960-an, menandai perubahan besar dalam langkah kesusastraan Indonesia. Perubahan ini terutama disebabkan oleh pelonggaran kebebasan berekspresi setelah berakhirnya rezim Orde Baru, yang selama ini mengendalikan dan membatasi kebebasan penulis. Dengan berakhirnya rezim otoriter tersebut, penulis mendapatkan ruang yang lebih luas untuk mengekspresikan ide dan gagasan mereka, serta mengangkat tema-tema yang sebelumnya tabu atau sensitif. Tema dalam kesusastraan Indonesia pasca reformasi mengalami pergeseran signifikan. Karya-karya sastra mulai mengangkat isu-isu sosial, politik, dan budaya dengan lebih terbuka. Ciri-ciri khas kesusastraan di era reformasi. Pertama, bertemakan sosial politik. Karya sastra pada periode ini seringkali mengangkat tema-tema sosial politik yang relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Penulis mengeksplorasi isu-isu seperti korupsi, ketidakadilan, hak asasi manusia, dan reformasi politik. Tema-tema ini mencerminkan keinginan untuk mengkritik dan merefleksikan perubahan yang sedang berlangsung di negara tersebut. Yang kedua, penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran. Dengan pelonggaran sensor politik, penulis memiliki kebebasan yang ingin yang lebih besar dalam berekspresi. Yang ketiga, menampilkan sajak peduli bangsa. Sajak dan puisi sering menampilkan kepedulian terhadap nasib bangsa, mengungkapkan aspirasi dan harapan untuk perubahan sosial. Puisi-puisi ini seringkali mencerminkan refleksi mendalam tentang kondisi bangsa dan masyarakat. Yang keempat, religius dan nuansa sofistik. Beberapa karya sastra termasuk unsur religius dan sofistik mengeksplorasi tema-tema spiritual dan religius dengan pendekatan yang lebih mendalam dan reflektif. Yang keempat, banyak munculnya sastrawan baru. Era reformasi menyaksikan kemunculan banyak sastrawan baru yang membawa perspektif segar dan inovatif ke dalam kesusastraan Indonesia. Penulis-penulis ini seringkali memperkenalkan gaya tema baru yang memperkaya ragam sastra. Yang kelima, produktif. Karya sastra yang lebih marak produktivitas dalam pembuatan karya sastra meningkat secara signifikan dengan banyak karya baru dalam bentuk puisi, cerpen, dan novel. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam kesusastraan Indonesia periode reformasi. Pada periode reformasi, sejumlah sastrawan berperan penting dalam mengembangkan kesusastraan Indonesia, seperti Widji Tukul. Widji Tukul atau sering juga disebut Widji Widodo lahir pada 26 Agustus 1963. Dia adalah salah satu tokoh utama dalam periode ini. Sebagai penyair atau aktivis hak asasi manusia, Widji Tukul dikenal karena keberaniannya melawan penindasan di bawah rezim Orde Baru. Contoh karya-karyanya seperti Puisi Pelo.
Puisi Pelo diterbitkan pada tahun 1984. Yang kedua ada antologi puisi yang berjudul Mencari Tanah Lapang yang diterbitkan pada tahun 1994. Sering mengangkat tema sosial politik dengan gaya yang berani dan kuat. Yang kedua, ada Ahmadun Yassi Herfandra, lahir pada 17 Januari 1998. Juga memberikan kontribusi signifikan melalui esai sastra, cerpen, dan sajak sufistik. Karya-karyanya seperti Ladang Hijau yang diterbitkan pada tahun 1990 dan Sang Matahari yang diterbitkan pada tahun 1984. Ceritanya menggabungkan 10 elemen kritik sosial dengan humor dan keagamaan, menunjukkan gaya penulis yang unik dan karikatural. Yang ketiga ada Ayu Utami. Beliau lahir pada 21 November 1968. Dia dikenal sebagai aktivitas jurnalis dan sastrawan yang menulis novel dan esai dengan tema sosial dan politik juga. Karya-karya pentingnya seperti Saman yang diterbitkan pada 1998 dan Larung yang diterbitkan pada 2001. Dia memperkenalkan gaya penulisan yang modern dan reflektif. Yang keempat ada Dewi Lestari, lahir pada 21 November 1968. Dia dikenal sebagai penulis dan penyanyi yang memperkenalkan inovasi dalam narasi dan genre dengan karya-karyanya seperti Supernova, Kesatria Putri, dan Bintang Jatuh yang diterbitkan pada 2001. Dan Filosofi Kopi yang diterbitkan pada tahun 2006. Dampak perkembangan sastra berpengaruh di era reformasi terhadap kesusastraan Indonesia sangat signifikan. Pertama, reformasi membuka ruang bagi penulis untuk mengangkat tema-tema yang sebelumnya dianggap tabu atau terlalu sensitif untuk dibahas. Kebebasan ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi isu-isu seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan sosial, dan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi selama masa Orde Baru. Selain itu, era reformasi juga membawa perubahan dalam gaya penulis. Penulis mulai menggunakan bahasa yang lebih lugas dan langsung dalam menyampaikan kritik mereka terhadap kondisi sosial politik. Dampak reformasi terhadap kesusastraan di era reformasi adalah munculnya angkatan sastrawan reformasi yang ditandai dengan karya sastra yang bertema sosial dan politik. Beberapa ciri-ciri angkatan sastrawan ini, yang pertama bertema sosial politik, yang kedua banyaknya karya sastra seperti novel dan cerpen, yang ketiga banyaknya sastrawan perempuan, yang keempat adanya karya sastra dengan tema gender perkelaminan, yang kelima munculnya cyber sastra, yang keenam menggunakan latar kehidupan di masa modern, yang ketujuh ditulis dengan bahasa sehari-hari. Reformasi juga berdampak pada kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia, seperti amandemen UUD yang mengatur tentang kebebasan pendapat.